Kata macet memang sudah tak asing lagi bagi warga perkotaan khususnya DKI Jakarta. Bahkan terjebak dalam kemacetan juga bisa dibilang sudah menjadi rutinitas harian warga ibu kota Jakarta. Dan saat ini Jakarta juga resmi masuki urutan dalam kategori kota termacet di dunia. Seperti apa? Selengkapnya akan saya ulas selengkapnya di Jakarta antara macet dan nutrisi ekonomi. Bisa kita lihat di sini beberapa waktu lalu perusahaan analisis lalu lintas atau INRIX mengeluarkan data terkait kota-kota mana saja di dunia yang masuk dalam kategori paling padat begitu ataupun bisa dibilang kondisi lalu lintasnya dan berdampak pada kemacetan. Dan juga bisa kita lihat pada grafik di belakang saya ini memang bisa dilihat di sini kota Bogota itu menjadi urutan pertama kota termacet di dunia, yakni 191 jam. Nah ini untuk hitungannya sendiri, ini bisa dilihat memang atas penghitungan akumulasi apabila seorang warga ataupun warga di kota tersebut dengan mendapatkan kemacetan yang diakumulasikan selama 1 tahun begitu. Dan memang di sini Jakarta begitu bisa kita lihat memang penduduknya mendapatkan 150 jam kemacetan per tahunnya apabila diakumulasikan. Dan juga lebih lanjut begitu INRIX juga menjelaskan bahwa kemacetan yang tinggi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, yakni terbatasnya pilihan transportasi umum di kota tersebut, lalu dapat pula disebabkan kondisi geografis ataupun kondisi jalan di kota tersebut. Dan yang terakhir, terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang membuat jalanan di kota tersebut juga semakin padat. Dan juga selain INRIX pada tahun 2019, lembaga pemantau kemacetan lalu lintas asal Inggris TomTom Index juga merilis hasil risetnya begitu yang menempatkan Jakarta juga masuk dalam urutan 10 besar begitu, tambah tinggi lagi prestasinya. Kota termacet di dunia pada laporan tersebut dan presentasinya tingkat kemacetan ibu kota Jakarta juga mencapai 53% sekaligus membuat Jakarta menempati urutan 10 besar kota termacet di dunia. Juga atas kondisi tersebut tentunya bukan prestasi yang didapat oleh ibu kota Jakarta di mata dunia, akan tetapi datangnya sejumlah kerugian begitu akibat adanya kemacetan di DKI Jakarta begitu. Memang adanya kemacetan parah di Jakarta ini. Dan juga bisa kita lihat juga atas dasar waktu kemacetan yang sangat besar khususnya yang diperoleh warga DKI Jakarta, sebenarnya hal apa begitu yang menjadikan warga ataupun pendatang rela bermacet-macetan ria di Jakarta. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang apabila melihat data dari Badan Pusat Statistik atau BPS terkait kontribusi ekonomi menurut provinsi terhadap nasional, triwulan 1 2020 juga bisa dilihat di sini memang DKI Jakarta menempati posisi yang lumayan tinggi begitu di 18,10% dari seluruh kota di Indonesia sendiri. Dan bisa kita lihat juga diikuti dengan Jawa Timur sebesar 14,49%, lalu 13,13% ditempati oleh Jawa Barat dan juga Jawa Tengah di 8,47% kontribusinya ekonomi menurut provinsi terhadap nasional triwulan 1 2020. Dan juga bisa kita lihat provinsi lain begitu di luar Pulau Jawa juga mencapai 45,81% dibandingkan Jawa begitu yang sangat banyak, ya ini 54,19% di sini. Dan juga bisa kita lihat atas kontribusinya yang sangat besar tersebut nih bahkan DKI Jakarta dan sekitarnya juga masih berperan penting bagi bisnis otomotif di Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa penjualan terbesar secara nasional masih disumbang oleh Jabodetabek yang mencapai 35 hingga 40% begitu tiap tahunnya. Memang hal ini juga sedikit dilematis begitu ya. Di sisi lain jumlah peningkatan kendaraan berdampak pada adanya kemacetan di Jakarta, akan tetapi dari segi ekonomi juga penjualan kendaraan yang sangat tinggi juga membuat DKI Jakarta dapat menyumbangkan kontribusi besarnya bagi perekonomian nasional. Anda sudah begini, lalu bagaimanakah dampak kerugian yang disebabkan oleh kemacetan di DKI Jakarta? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini atas adanya laporan dari sejumlah lembaga survei tersebut yang saya telah sebutkan tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah bilang bahwa untuk kedepannya Jakarta akan terbebas dari kemacetan. Dan nggak lagi-lagi ini masuk dalam urutan kota termacet di dunia. Dan lebih lanjut Anies Baswedan juga menyebut bahwa ke depan juga akan ada transportasi yang lebih baik untuk mendukung upaya terbebas dari masalah kemacetan. Apabila dihitung dari kerugian yang disebabkan oleh kemacetan, beberapa waktu lalu juga Presiden Joko Widodo sempat memberikan pernyataannya bahwa kerugian
akibat kemacetan di Jakarta sekaligus kawasan penyangganya, itu ada Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, ditaksir mencapai 65 triliun rupiah begitu. Namun dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan justru memperkirakan angka kerugian yang justru lebih besar lagi, yakni mencapai 100 triliun rupiah besarnya akibat kemacetan. Dan bila mengacu pada penghitungan estimasi kerugian yang dilakukan lembaga INRIX, kerugian akibat macet sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah di sini bisa dilihat kerugian karena biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Nah, saya akan menjelaskan dari yang biaya langsung nih. Nah, untuk biaya langsung komponen yang dihitung untuk mengestimasikan kerugian yakni biaya waktu yang terbuang, lalu ada biaya tambahan BBM dan juga biaya sosial akibat emisi kendaraan yang apabila dijumlah begitu ataupun diakumulasikan bisa timbul angka kerugian akibat macet di kota tersebut. Sementara untuk biaya tidak langsung di sini yaitu umumnya terjadi dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Dengan kata lain, akibat adanya kemacetan di kota tersebut, harga barang dan jasa yang dibeli konsumen harganya akan jauh lebih mahal. Dan juga selain INRIX begitu lembaga yang memperkirakan jumlah kerugian macet, dan juga perhitungan kerugian ekonomi akibat kemacetan juga dilakukan oleh Bappenas dan juga Japan International Cooperation Agency atau JICA. Dalam studi gabungannya Bappenas dan juga JICA ini menghitung kerugian ekonomi mencapai 65 triliun pada 2020 dan angka tersebut terdiri dari biaya waktu yang terbuang sebesar 36,9 triliun begitu dan juga tambahan biaya operasi kendaraan sebesar 28,1 triliun rupiah. Nah, dari studi inilah Presiden Jokowi juga mendapatkan angka kerugian yang tadi saya sebutkan, 65 triliun itu terkait kemacetan di Jabodetabek. Anda sudah begini, apakah hanya kerugian ekonomi saja dampak dari kemacetan? Tentunya tidak, Ferguson. Nah, di sini bisa kita lihat di slide selanjutnya, selain menyebabkan kerugian ekonomi, kemacetan juga memberi dampak lingkungan serta kesehatan bagi masyarakat di kota tersebut. Dampak yang pertama adalah polusi udara. Nah, di sini polusi udara dan juga polusi suara begitu. Dan juga menurut rata-rata orang dewasa menghirup 3.400 galon udara per hari. Mengemudi sekitar 2 jam begitu sehari sama dengan menghirup galon udara yang tercemar dan dapat menyebabkan pengemudi terkena penyakit asma dan penyakit pernapasan lainnya. Dan juga selain itu bukan hanya saat berjalan kaki ataupun saat mengendarai sepeda motor saja, kita juga dapat terpapar polusi begitu. Ternyata hasil riset menyatakan bahwa tertahan di dalam mobil juga sangat memungkinkan seseorang untuk terpapar oleh polusi. Dalam hal ini juga mobil begitu berkontribusi banyak terhadap polusi udara dengan melepaskan gas dan senyawa di atmosfer yang bisa menjadi racun tentunya. Dan juga selain tertahan di dalam mobil juga memungkinkan pengemudi terpapar bentuk polusi lain yakni polusi suara. Begitu. Dan juga selanjutnya dampak lain yang diakibatkan oleh kemacetan adalah gangguan psikologis. Dalam sebuah penelitian di Inggris juga menyebut bahwa jalanan macet dapat menyebabkan seorang menderita gangguan psikologis yang disebut dengan traffic stress syndrome begitu di sini. Nah, atas hal ini juga peningkatan detak jantung, telapak tangan mulai berkeringat, gejala-gejalanya hingga terjadi kram perut. Dan selain itu, seseorang yang mengalami TSS ataupun sindrom tadi akan mulai muncul gejala stres singkat begitu dalam waktu 3-5 menit dia akan mengalami stres begitu. Lalu dampak yang terakhir adalah obesitas. Nah, di sini yang tidak disangka-sangka, pada sebuah riset yang dilakukan di Australia juga menyebut kemacetan juga dapat berpengaruh pada obesitas seseorang atau kelebihan berat badan dalam hal ini. Seseorang yang dikelilingi suara bising dalam jangka panjang mampu menyebabkan stres dan menurunkan kualitas tidur, sehingga turut juga mengganggu kadar hormon dan tekanan darah juga ikut meningkat. Begitu ya, menurunnya kualitas tidur akibat suara bising juga mampu begitu menyebabkan terganggunya metabolisme glukosa dan mengubah nafsu makan dalam tubuh. Nah, hal inilah yang dapat membuat seseorang menjadi obesitas. Apalagi kalau di Jakarta saat macet juga banyak pedagang makanan gitu ya, lalu lalang, jadi tambah lagi deh berat badannya. Dan Anda sudah begini, peran transportasi umum menjadi sangat penting. Lalu bagaimanakah transportasi umum di Jakarta? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dalam slide ini saya akan mencoba memaparkan beberapa moda transportasi begitu ya di Jakarta yang juga menjadi upaya Pemprov DKI dalam mengurangi kemacetan yang terjadi. Bisa dilihat di sini untuk jumlah moda transportasi. Kita mulai ini diibaratkan saja Transjakarta begitu ya gambarnya. Nah, Transjakarta sendiri di Jakarta terdapat 3.305 unit begitu dengan jumlah penumpang 1 juta per harinya begitu. Dan juga dilanjutkan ini kita ibaratkan KRL, ini juga jumlah armada di KRL sendiri Jabodetabek sebesar 100
unit. Dan juga jumlah penumpangnya per hari 1,2 juta per hari. Nah ini kepadatannya sangat parah ini apabila di jam-jam sibuk. Dan juga yang terakhir adalah MRT begitu ya, yang tidak lama, yang belum berapa lama ini juga dioperasikan oleh Pemprov DKI, yaitu jumlahnya hanya 24 unit, jumlah penumpangnya 94.000 per hari dari data tahun 2019. Dan juga dari angka tersebut, ternyata survei juga membuktikan bahwa ternyata saat ini untuk penggunaan transportasi umum di Jabodetabek hanya 32% saja. Nah ini sangat kecil sekali. Dan juga dalam hal ini pemerintah juga berusaha untuk mendorong transportasi umum meningkat menjadi 60% di tahun ini ataupun di tahun 2020. Selain itu beberapa pihak juga menilai bahwa enggannya masyarakat Jabodetabek untuk menggunakan transportasi umum dikarenakan transportasi umum hanya menjangkau daerah ataupun jalur besar saja begitu ya, tidak sampai daerah pemukiman warga yang berada jauh dari jalur besar. Lebih lanjut, atas kondisi ini pula keberadaan LRT dan juga MRT ini yang baru saja dioperasikan karena mayoritas stasiun yang ada hanya berada begitu tidak menjangkau begitu daerah pemukiman, hanya menjangkau pusat-pusat perbelanjaan. Jadinya memang banyak warga yang tidak memakai MRT dan juga LRT ini. Dan juga memang bukan pada jalur yang menjangkau wilayah pemukiman warga, selain itu masyarakat juga masih banyak yang merasakan bahwa naik transportasi umum di Indonesia tidaklah nyaman. Nah ini kata kuncinya. Kita ambil contoh pada KRL maupun Transjakarta. Mayoritas penumpang di dalamnya berdesakan dan tidak memberi kenyamanan begitu ya bagi para penggunanya untuk di dalamnya di dalam KRL dan juga Transjakarta sendiri. Hal inilah yang mestinya juga menjadi program pemerintah dalam upaya mengatasi kemacetan yang dimulai dari memberi kenyamanan pengguna transportasi umum saat di moda transportasi tersebut. Begitu, dan juga bisa kita simpulkan dalam paparan kali ini memang bagi Anda yang sudah menggunakan transportasi umum dalam aktivitas keseharian Anda, yuk mari ajak sanak saudara Anda untuk dapat melakukan hal yang serupa, yakni naik transportasi umum pada aktivitas sehari-hari. Dan juga bagi Anda yang belum menggunakan transportasi umum, semoga dalam waktu dekat juga dapat turut andil begitu ya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta dengan menggunakan transportasi umum. Nah, yang terpenting juga bagi pemerintah agar bisa memberi rasa kenyamanan nih bagi para penumpang di transportasi umum agar mereka juga tak jadi kapok begitu ataupun enggan untuk memakai transportasi umum lagi begitu. Kembali ke Anda, Daniel.